Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Tidak satupun dari topik ini menyenangkan, tapi pajak bisa dibilang adalah topik yang lebih ringan. Jadi mari kita fokus pada topik tersebut. Pajak adalah fakta yang mengecewakan bagi sebagian besar orang yang hidup dan bekerja di dunia modern. Kita bayar setiap tahun, kita mengeluh dan lalu kita mencoba melupakannya sampai tahun depan. Tapi pajak juga adalah salah satu bagian terpenting dalam perekonomian dimanapun di dunia. Masyarakat dapat tumbuh dengan adanya perpajakan yang efektif dan akan hancur tanpa adanya perpajakan. Pajak adalah dana yang mendanai jalan, sekolah, dan taman, militer, layanan darurat, kesejahteraan sosial, dan apapun yang terkait dengan masyarakat. Layanan-layanan ini adalah elemen struktural masyarakat modern. Kita tidak akan bisa mendapatkan ini tanpa pajak, dan tanpa pajak kita akan mengalami kekacauan. Jadi, apakah kita memerlukan pajak? Ya, belum tentu. Memang sistem-sistem tersebut punya tujuan yang penting, tapi ada sistem lain yang secara teoritis dapat mencapai hal yang sama. Alternatif apapun yang ada pada salah satu faktor terpenting dalam perekonomian kita perlu untuk ditelusuri, meskipun beberapa diantaranya agak aneh. Kamu sedang menonton video ekonomi terungkap yang adalah cabang dari channel Economics Explained. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe sekarang. Sebelum kita mulai mencoba membuktikan kalau Ben Franklin salah, penting untuk benar-benar memahami apa yang dicapai pajak dan mengapa kita membayarnya. Harga yang dibayar untuk menjadi bagian dari dunia modern dalam masyarakat. Pajak adalah apa yang dipakai pemerintah untuk meningkatkan pendapatan guna mendanai pengeluarannya. Kalau suatu pemerintahan tidak menaikkan pajak yang cukup untuk mendanai pengeluaran tersebut, maka pemerintah akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan negara lain, berhutang untuk hidup lebih dari kemampuan. Ini adalah siklus kebijakan fiskal pemerintah yang sangat disederhanakan dalam perekonomian modern kita, dan itu harus masuk akal bagi semua orang. Kalau kita berhenti membayar pajak, pemerintah juga harus berhenti membayar layanan yang menjaga keberlangsungan masyarakat, atau negara berutang lebih banyak lagi hingga akhirnya bangkrut. Jadi inilah alasan mengapa pajak dipungut. Cukup sederhana, tapi ada lebih banyak kontroversi dalam argumen ini. Aliran pemikiran ekonomi tertentu, belum lagi ideologi politik, menganjurkan untuk mengumpulkan lebih sedikit dana pajak dan membelanjakan lebih sedikit uang. Oposisi mereka berpendapat bahwa meningkatkan dana pajak dan mengeluarkan lebih banyak uang adalah jalan yang harus ditempuh. Kedua belah pihak akan berargumen bahwa cara mereka adalah cara yang tepat untuk membawa kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. Tidak mungkin keduanya benar, kan? Ya, dalam arti tertentu bisa jadi. Tapi akan kita bahas nanti. Apapun itu, pajak akan tetap ada. Jadi sekarang penting untuk bertanya, mengapa orang membayar pajak? Beberapa orang berpendapat bahwa pajak itu seperti membayar harga untuk menjadi bagian dari masyarakat modern. Tapi jujur saja, itu bukan karena ada kewajiban warga untuk menjaga keberlangsungan negara, atau bahkan karena kamu merasa akan mendapat manfaat dari program pemerintah. Maksud saya, ayo kita jujur saja. Alasan sebenarnya adalah kalau kamu tidak membayar pajak, kamu akan berurusan dengan hukum. Sedangkan untuk memotivasi, hal ini lebih dari apa yang butuh diketahui orang-orang. Jadi, mari kita cek alternatifnya. Uni Emirat Arab, Qatar, Monaco, Brunei, ini semua adalah contoh perekonomian nasional yang beroperasi tanpa memerlukan pajak penghasilan. Faktanya, sebelum tahun 1913, Amerika Serikat tidak punya pajak pendapatan federal. Jadi hal ini memberi kita jawaban yang mudah pada pertanyaan, apakah kita memerlukan pajak? Yang mana negara-negara ini akan menjawab dengan tegas, tidak. Tapi dengan catatan ada satu tanda kutip, atau lebih tepatnya dua tanda kutip. Yang pertama adalah negara-negara itu memang memiliki pajak. Hanya saja mereka tidak punya pajak penghasilan. Saat kita mendalami perekonomian Monaco, negara yang terkenal sebagai surga pajak, kami menemukan bahwa sebagian besar pendapatan pemerintah masih berasal dari pajak. Dalam kasus Monaco, ini adalah pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Ini ideal bagi negara-negara turis karena menghasilkan pendapatan pemerintah dari orang-orang yang hanya mengunjungi negara tersebut daripada pajak penghasilan yang mengharuskan orang bekerja di negara tersebut. Pajak alternatif adalah hal umum di banyak negara dan mempunyai banyak keuntungan. Contohnya Singapura. Negara ini masih memperlakukan pajak penghasilan tapi pajaknya sangat rendah. Yang dilakukan adalah memungut pajak atas hal-hal yang memerlukan pengeluaran pemerintah. Mobil adalah contoh paling pas. Jalan raya dan jalan tol serta lampu lalu lintas dan jembatan serta terowongan semuanya didanai oleh pajak. Meskipun tolnya hanya sedikit, ini mahal dan tidak semua orang mendapat manfaat yang sama. Seseorang yang bekerja dari rumah dan berjalan kaki di negara lain tetap harus membayar untuk jalan lewat pajak pendapatan mereka, meskipun mereka tidak pernah memakainya. Tapi di Singapura hal itu tidak terlalu diperlukan. Pajak penghasilan rendah, tapi pemerintah justru meningkatkan jumlah uang yang dibutuhkan dengan mengenakan pajak atas keuntungan orang-orang yang memang memiliki mobil. Tergantung pada jenis mobil, membeli dan mendaftarkan kendaraan di Singapura bisa 5 kali lipat
lebih mahal dari harga di Amerika Serikat. Hal ini memberikan pemerintah Singapura pendapatan yang diperlukan untuk membayar barang-barang publik tersebut. Kalau kamu tidak butuh atau ingin mengendarai mobil, jangan khawatir, kamu tidak perlu membayar. Dalam banyak hal, ini adalah sistem yang sangat adil. Kamu mendapatkan apa yang kamu bayar. Selain itu, ini juga membantu mengurangi kemacetan di negara kecil ini karena tidak banyak orang yang bisa mengemudi, mengingat itu sangat mahal. Tapi sistem ini bukannya tanpa masalah. Saat harga mobil sama dengan harga rumah, banyak orang tidak mampu membelinya. Bagi sebagian orang, menyetir itu sebuah kebutuhan. Mereka mungkin ada di industri yang memerlukan mengemudi. Mereka mungkin memiliki disabilitas yang memerlukan transportasi mudah. Atau mereka mungkin tinggal di daerah terpencil yang tidak punya akses mudah ke transportasi umum. Ingat ini untuk kita bahas nanti. Argumen-argumen tentang jenis perpajakan ini sangat menarik. Kamu juga bisa membuat video tentang itu. Tapi kami sudah membuatnya untukmu. Mari kita lanjut. Singapura masih memperlakukan pajak, jadi hal ini mungkin menarik tapi tidak relevan. Sebaliknya, mari kita lihat dua tanda kutip. Negara-negara lain yang tidak memungut pajak mempunyai beberapa bentuk pendapatan alternatif. Yang paling sering adalah sumber daya alam. Dengan mensubstitusi pendapatan pajak dengan pendapatan minyak, negara-negara itu masih bisa menyediakan semua fasilitas yang juga ada di negara yang mengenakan pajak. Bahkan di Alaska tidak perlu memungut pajak negara bagian. Faktanya mereka melakukan lebih dari itu dan membagikan sebagian dari pendapatan minyak tersebut kepada penduduk di sana. Jadi ini bisa disebut pajak negatif atau kesejahteraan sosial. Saya kira ini tergantung pada selera politikmu. Persoalannya di sini, tentu suatu negara membutuhkan sumber daya alam untuk menggantikan pajak pendapatan dengan pendapatan sumber daya alam, di mana ini sebenarnya juga adalah jenis pajak. Secara teori, sumber daya alam sebagian besar negara adalah milik warga negaranya. Mengambil sumber daya alam untuk dijual tidak ada bedanya dengan mengambil uang tunai. Dalam kedua kasus tersebut, pemerintah mengambil aset dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran publik. Tentu, masyarakat akan lebih merasakan pajak langsung dibandingkan pajak dari penjualan sumber daya alam. Tapi masih penting untuk mempertimbangkannya untuk pertanyaan kita ini. Jadi mungkin masalahnya adalah asumsi bahwa pemerintah memerlukan pendapatan. Mengapa pemerintah tidak mencetak uang saja untuk membayar semua kebutuhannya? Kamu mungkin pernah menanyakan ini saat masih kecil. Mengapa pemerintah tidak mencetak uang untuk membayar semua kebutuhannya? Sekarang kita cenderung sadar pertanyaan ini dan berkata itu menyebabkan inflasi, yang memang tidak salah. Tapi itu bukan keseluruhan cerita. Kenyataannya tidak banyak yang bisa menghentikan pemerintahan seperti Amerika menghasilkan uang tunai untuk membayar semua kebutuhannya. Secara logistik inilah yang sudah dilakukan. Kalau Paman Sam perlu menulis cek, dia melakukannya dengan memetik jari lalu muncullah setumpuk uang. Kalau ini dilakukan tanpa batas waktu, pada akhirnya akan lebih banyak uang masuk ke dalam ekonomi. Uang tunai adalah aset seperti aset lainnya. Nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Satu-satunya alasan hal ini membingungkan adalah karena kita biasanya menilai suatu barang dengan nilai nominal. Di luar itu, kalau lebih banyak uang dipompa ke perekonomian, ini akan menyebabkan inflasi karena pasokan meningkat. Meskipun hal itu terjadi secara perlahan. Yang dibutuhkan negara seperti ini adalah cara untuk meningkatkan permintaan pada mata uangnya, untuk memastikan bahwa itu tetap sejalan dengan peningkatan pasokan. Cara termudah bagi pemerintah untuk memastikan adanya permintaan yang konsisten pada mata uangnya adalah memaksa warga untuk mengembalikan sebagian dari mata uang ini kepada mereka di setiap akhir tahun sebagai pajak. Keseluruhan sistem perpajakan dan penciptaan uang ini disebut teori moneter modern. Penganut teori ini akan berpendapat bahwa secara teori, pemerintah, khususnya pemerintah seperti Amerika Serikat, bisa terus mencetak uang selama mereka dapat menemukan cara untuk memastikan bahwa masyarakat masih memerlukan mata uang tersebut. Mereka dapat menghasilkan uang ini untuk membayar jalan, sekolah, dan apapun yang mereka inginkan. Sebenarnya mempertahankan permintaan tersebut tanpa pajak adalah bagian yang sulit, dan tentu kalau tidak dilakukan dengan benar akan ada hiperinflasi. Hiperinflasi adalah hal yang buruk, jadi pada akhirnya sistem jenis ini pasti menjadi tidak stabil. Mudah-mudahan ini bukan kejutan besar bagi banyak orang. Oke, jadi ini semua tidak nampak bagus untuk pertanyaan tentang apa kita perlu pajak, tapi sejauh ini kita berpegang pada asumsi bahwa kita memang butuh pengeluaran pemerintah, atau dalam hal ini pemerintahan. Apa jadinya kalau kita melepaskan semua asumsi tersebut? Anarko-kapitalisme. Anarko-kapitalisme adalah teori ekonomi yang mendukung penghapusan penuh pengaruh pemerintah dalam perekonomian. Dalam sistem seperti ini, semua adalah milik pribadi. Tidak ada jalan umum, sekolah, taman, atau rumah sakit. Bahkan tidak ada hal seperti kesejahteraan sosial atau layanan darurat. Gagasan sistem seperti ini adalah bahwa perusahaan swasta akan menggantikan barang-barang yang disediakan publik, dan motif keuntungan akan mendorong layanan ini menjadi lebih kompetitif. Dan karena itu memberikan nilai bersih yang lebih besar kepada masyarakat. Kedengarannya bagus kan? Hal pertama yang dilakukannya adalah menghilangkan pajak. Kalau tidak ada pemerintah, tidak ada pemerintahan yang menaikkan pajak. Jadi misi
misinya tercapai. Selain itu harus diakui bahwa ada beberapa keuntungan dari sistem seperti ini. Seseorang hanya perlu membayar untuk sesuatu yang memang mereka inginkan atau butuhkan, dan mereka relatif yakin bahwa mereka bisa mendapatkan harga yang bagus untuk pembelian mereka selama masih ada persaingan di pasar. Sebenarnya ada contoh masyarakat seperti ini yang muncul sepanjang sejarah. Yang paling menonjol adalah kota-kota bebas Eropa abad pertengahan. Ini adalah tempat yang dioperasikan oleh pedagang dan pada akhirnya dijalankan murni untuk keuntungan individu yang dibuatnya. Gagasan tentang kapitalisme yang tidak terkendali mempunyai beberapa eksperimen pemikiran yang sangat menarik. Yang pertama adalah disabilitas. Dalam masyarakat yang murni kapitalistik, seseorang yang dilahirkan dengan atau menjadi cacat akan menjadi kurang produktif dan kurang berharga secara ekonomi sebagai individu. Kedengarannya menakutkan, tapi itu benar. Dalam kasus yang ekstrim, mereka mungkin tidak mampu menghasilkan cukup uang untuk makanan atau pakaian, jadi mereka akan mati begitu saja. Asumsi besar di sini adalah bahwa bahkan ekonom pemegang paham pasar bebas yang paling konsisten akan melihat ini sebagai hasil yang negatif. Jadi apa alternatifnya? Asuransi. Jaminan sosial ibarat harga yang kita bayar untuk menjamin bahwa jika kita kehilangan pekerjaan atau sakit atau terluka, maka kita tidak akan kelaparan. Perusahaan asuransi dapat menyediakan layanan yang sama. Kamu dapat mengasuransikan diri agar tidak terluka atau terserang penyakit, atau untuk anak yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Terlebih lagi ini dapat disesuaikan. Kalau kamu adalah orang yang sangat kaya dan kehilangan pekerjaan hari ini, kamu tidak akan menikmati gaya hidupmu dengan pengecekan jaminan sosial. Jadi, meskipun kamu menyumbang lebih banyak pajak selama tahun-tahun suksesmu, kamu akan sama seperti orang lain di tahun-tahun sialmu. Dalam masyarakat anarko-kapitalis hipotetis kita, orang seperti ini kemungkinan besar akan membayar premi asuransi yang lebih tinggi. Tapi sebagai imbalannya, kalau dia kehilangan pekerjaan, dia bisa memilih polis yang memberinya angka pembayaran yang lebih tinggi. Selain itu, kalau kamu senang mengambil resiko, kamu tidak perlu membayar premi dan menghemat uang ekstra, atau sangat berharap kamu tidak kehilangan pekerjaan. Pengalihan sektor swasta yang sama dapat dilakukan dengan hampir semua hal yang disediakan oleh pemerintah modern. Dalam banyak hal ini mirip dengan alokasi pengeluaran spesifik yang kita lihat di Singapura sebelumnya, membuatnya menjadi lebih ekstrim. Semua menjadi swasta, jalan tol, sekolah swasta, rumah sakit swasta, semuanya dijual. Tapi ini mulai sulit dengan barang-barang yang tidak dapat dibedakan secara jelas. Contohnya lampu jalan. Biaya pembangunannya rata-rata sekitar $2.000 dan konsumsi listrik sekitar $100 per tahun untuk terus berfungsi. Selain itu ada biaya pemeliharaan dan beberapa biaya tak terduga lainnya. Secara keseluruhan itu bukan barang murah. Kemungkinan besar sebagian dari kita menganggap remeh lampu jalan, tapi itu memang mempunyai fungsi yang sangat penting. Itu menerangi jalan yang gelap dan memberikan keamanan bagi mobil dan pejalan kaki menerangi area tersebut pada malam hari. Tapi akan sangat sulit untuk menyediakan lampu jalan di masyarakat yang murni berorientasi pada keuntungan. Kamu tidak bisa menghentikan seseorang untuk berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Dan karena itu sulit membebankan biaya kepada seseorang untuk menyediakan layanan ini. Mengapa saya harus membayar kalau kamu tidak bisa mencegah saya mengambilnya secara gratis? Karena tidak ada motif keuntungan, tidak ada produk. Yang berarti bahwa masyarakat ini mungkin harus hidup tanpa layanan yang menyediakan manfaat nyata. Hal yang sama juga berlaku dalam skala yang lebih besar seperti layanan darurat dan perlindungan militer. Militer swasta dapat dipekerjakan untuk melindungi aset seseorang di suatu wilayah. Tapi dengan melakukan hal tersebut, mereka secara tidak langsung melindungi aset semua orang di wilayah itu. Oleh karena itu, dengan logika yang sama, tidak seorang pun mau membayar tagihannya dan itu tidak akan disediakan. Hal ini menjadi lebih buruk saat kamu mempertimbangkan jenis barang yang tidak pandang bulu, yaitu jenis yang buruk. Sama seperti tidak ada cara untuk mencegah orang berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Tidak ada cara bagi seseorang untuk mencegah dirinya terkena dampak eksternalitas negatif. Di masyarakat seperti ini, orang-orang hanya didorong oleh keuntungan. Banyak industri yang menghasilkan keuntungan menghasilkan banyak polusi. Di dunia seperti kita, dengan adanya badan pengatur, ada tingkat kendali tertentu dalam hal ini. Kita membatasi lokasi pabrik dan pembangkit listrik bisa didirikan, dan juga mengontrol jenis polusi apa yang dapat bocor ke lingkungan. Kalau badan pengatur ini tidak ada, kemungkinan besar militer swasta akan mengatur dan menata jenis eksternalitas ini dengan sangat cepat. Ini sampai pada di mana orang-orang kaya menyatakan perang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang adalah kenyataan pahit untuk dijalani. Solusi untuk semua ini adalah dengan membentuk komunitas yang mengatasi masalah-masalah tersebut. Secara hipotetis, mungkin saja sebuah perusahaan dapat membuat suatu kawasan di mana masyarakat dapat hidup terpisah dari eksternalitas negatif dan diberi fasilitas seperti lampu jalan. Penduduk kota ini harus membayar biaya, tapi mereka mendapatkan keuntungan dengan mengatur banyak hal secara umum. Hal ini juga adalah cara untuk memastikan bahwa setiap orang berkontribusi pada militer yang akan melakukan hal tersebut, menjaga area ini tetap aman dan terlindungi, dan kalau seseorang tidak membayar, mereka juga akan bertanggung jawab untuk memindahkannya secara paksa dari wilayah tersebut. Tapi kalau kamu belum sadar
terhadap perusahaan ini pada dasarnya adalah pemerintahan yang memiliki pajak dengan lebih banyak cara. Anarkokapitalisme adalah teori yang luar biasa untuk ditelusuri, tapi seringkali ini kembali ke status quo. Kenyataannya adalah sebagian besar produk dan layanan paling baik diberikan oleh perusahaan dengan motif keuntungan, sama halnya dengan produk dan layanan yang paling baik diberikan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Posisi yang tepat untuk menarik garis batas antara bisnis dan layanan pemerintah adalah perdebatan yang nyata. Tapi hampir pasti hal ini tidak berat di salah satu sisi saja. Ini salah satu hal di mana saya mengharapkan beberapa reaksi yang berlawanan. Ada banyak pendukung yang antusias untuk pasar bebas sepenuhnya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kamu akan menstrukturkan ekonomi dari masyarakat yang sempurna? Jawaban terbaik akan dimunculkan di video mendatang, dan kalau jawabannya memang luar biasa, kita akan menjelajahi negara hipotetis ini. Sepertinya nantinya dari channel ini juga akan hadir di channel Ekonomi Terungkap. Jadi jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ya. Asalkan disepakati, ada barang yang tidak disediakan oleh swasta. Dalam pasar yang kompetitif dan agar barang-barang tersebut mempunyai nilai, kita memerlukan organisasi kolektif untuk memasok barang-barang tersebut. Organisasi kolektif paling menonjol yang kita miliki di dunia adalah pemerintah, dan alat terbaik yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pendapatan adalah pajak. Ada alternatif lain, tapi ada keterbatasannya. Apakah kita memang sangat perlu pajak? Mungkin tidak terlalu perlu. Apa ada pajak yang lebih baik untuk dipungut dengan cara yang lebih cerdas? Pastinya demikian. Tapi, apa kita butuh pajak? Ya, itu adalah solusi terburuk yang mungkin ada selain semua alternatif lainnya. Terima kasih sudah menonton sobat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.